Ada satu masalah yang lebih serius dari dosa. Kalian mau tahu nggak? Karena untuk masalah dosa sebenarnya sudah ada solusinya, yaitu karya Kristus, darah Kristus, pengampunan dari Kristus kepada setiap orang yang berdosa. Yang jadi masalah lebih besar adalah orang berdosa tetapi tidak mau menerima pengampunan itu. Dan dia membangun kebenarannya sendiri dengan perbuatan baiknya. Mereka berpikir, karena aku sudah bla bla bla, maka aku layak diselamatkan. Nah, ini adalah persoalan yang lebih besar dari dosa. Namanya adalah self-righteousness. Merasa benar, mendirikan kebenaran diri sendiri. Nah, sebenarnya self-righteousness atau merasa benar sendiri ini sudah diilustrasikan sejak awal sekali di Alkitab, yaitu oleh yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kita tahu di taman itu ada dua pohon. Tuhan ingin manusia mengambil dari pohon kehidupan, tapi yang satunya adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, yang jarang kita perhatikan selama ini adalah bahwa di pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada baiknya loh. Ada baik di situ, bukan jahat saja. Kita kalau baca tanpa memperhatikan sungguh-sungguh, kita pikir ini adalah pohon pengetahuan jahat. Tidak, di sana ada baik. Nah, saya percaya self-righteousness atau merasa diri benar itu ada di sana. Yaitu kita melihat atau berfokus kepada, loh, saya kan udah baik. Kita lupa bahwa yang namanya pohon pengetahuan ini adalah lawan dari pohon kehidupan. Kalau kehidupan lawannya apa? Kematian. Jadi meskipun baik, itu tetap menghasilkan kematian. Inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya ingin ingatkan satu ayat lagi, sebenarnya ayat ini sangat terkenal, yaitu di Yesaya 64 ayat yang ke-6. Dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, banyak kita juga baca ayat ini dengan cepat begitu saja. Kita pikir segala dosa kita adalah seperti kain kotor. Tidak, di sini dikatakan kesalehan kita atau righteousness kita. Our righteousness is like a filthy rag. Nah, ini kembali mengacu lagi kepada elemen baik di pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi banyak orang merasa kesalehannya, kebaikannya, perbuatannya, ketaatannya, dan lain sebagainya itu seperti sudah pantas untuk diberi hadiah keselamatan, atau diberi perkenan, atau diberi berkat. Tidak demikian. Itu semua adalah seperti kain kotor. Kita tahu Rasul Paulus sebelumnya adalah seorang Farisi kan. Bahkan dia penganiaya jemaat. Dia seorang yang radikal. Di Roma pasal yang ke-10, di ayat 1, 2, dan 3, dia bercerita tentang hatinya yang ingin melihat saudara-saudaranya orang Yahudi itu diselamatkan. Tapi dia katakan mereka itu sibuk dengan kebenaran mereka sendiri. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang punya dedikasi terhadap hukum Taurat yang melebihi orang-orang Farisi ini. Ahli-ahli Taurat ini. Mereka sangat-sangat berdedikasi untuk melakukan hukum Taurat yang mereka percaya itu. Tetapi Paulus yang sama seperti mereka, yang sebelumnya mendirikan kebenarannya sendiri berdasarkan hukum Taurat, kemudian dijumpai oleh Tuhan Yesus di jalan menuju Damaskus kan. Dan kemudian dia cerita di Filipi pasal yang ketiga, bahwa setelah mengenal Kristus, semua ketaatannya, semua righteousness-nya, semua kebenarannya itu, kesalehannya dianggap seperti sampah. Di ayat yang ke-9 dia mengatakan, dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi dua sistem ini tentang kebenaran diri sendiri yang diwakili oleh elemen baik dari pohon pengetahuan baik dan jahat, itu sudah ada sejak awal sebagai kontra daripada pohon kehidupan. Paulus mengatakan, sekarang fokusku adalah kepercayaan kepada Kristus. Karena keselamatan, berkat, perkenan itu hanya dimungkinkan karena anugerah yang didasarkan pada iman, kepercayaan. Sebab itu, fokus hidup kekristenan kita hari ini bukanlah kepada perbuatan baik, menjadi lebih baik, behavior modification, dan berpikir bahwa perbuatan baik itu menjadi dasar untuk Tuhan memberkati kita, berkenan kepada kita menjadi berpola pikir transaksional. Itu semua adalah self-righteousness yang lebih serius daripada dosa. Fokus kita hari ini sebenarnya adalah menerima kehidupan, percaya kepada Kristus, menerima pewahyuan, disingkapkan tentang siapa Yesus itu, dan itu menimbulkan kehidupan di dalam diri kita. Dari sana, dia akan menghasilkan buah-buah, buah ketaatan, kekudusan, dan seterusnya di dalam hidup kita.